Halo semuanya, by the way saya sudah tahu cara penyebutan si raksasa dari komen kalian kemarin, yaitu Mamun. Jadi terima kasih. Cerita berlanjut dengan Tang San dan si Mamun yang saling berhadapan. Di tangan si Mamun terdapat dua palu mengerikan sepanjang 5 meter. Tang San dengan pengetahuan luasnya, ia bisa mengetahui bahwa palu itu tak kalah OP dengan palu penghancur langitnya. Tak lama, terdengar suara wasit yang mengatakan mulai. Si Mamun tersenyum mengejek, menyuruh Tang San yang maju duluan. Tang San tidak terpancing, ia bergerak mundur mengetahui bahwa bertarung jarak dekat bukanlah hal baik. Namun meski tubuh si Mamun besar, langkahnya sangatlah cepat mengejar Tang San tanpa henti. Merespon akan hal itu, Tang San berlari cepat memutar arena membuat Mamun kebingungan. Ukuran arena yang luas memberi Tang San ruang untuk bermanuver. Karena kesal tak dapat mengejar, tiba-tiba si Mamun meraung keras lalu mengayunkan kedua palu emasnya. Kedua palu itu saling bertubrukan dengan dentuman menggelegar. Suara yang meledak itu menyapu seluruh arena, memekakkan telinga hingga membuat penonton dengan kultivasi rendah merasa pusing. Tang San yang berada paling dekat merasakan dampaknya yang paling parah. Gelombang suara itu langsung mengguncang otaknya, telinganya berdenging dan langkahnya goyah. Serangan itu membuatnya kehilangan fokus sejenak hingga kesadarannya terguncang hebat. Butuh sedikit waktu untuk memulihkan persepsinya, namun waktu itu dimanfaatkan si Mamun untuk melompat tinggi sebelum menghujamkan sepasang palu raksasa. Namun di sela-sela kegentingan itulah cahaya ungu keemasan melintas di mata Tang San. Gelombang kejutan mental melanda mengguncang kesadaran si Mamun. Akan tetapi karena kekuatan spiritual si Mamun cukup tinggi, ia kembali sadar sebelum kembali meluncur ke arah Tang San. Tanpa gentar, Tang San melesat naik. Kekuatan ligar emas memancar dari dirinya sekaligus menerobos menuju tenggorokan si Mamun. Namun si Mamun bereaksi cepat. Otot dadanya menonjol menciptakan perisai alami yang menutupi akses Tang San. Karena hal itulah serangan Tang San hanya mampu menghantam dada dengan telapak tangannya. Dalam momen genting, Tang San memanfaatkan kekuatan pantulan serangan untuk meluncur kembali ke udara menghindari palu ganda. Dari sudut pandang penonton yang terlihat sangatlah konyol. Pukulan Tang San sangat lembek, bahkan kata salah satu dari monster, sepertinya Tang San belum makan. Namun terjadi hal yang tak disangka karena si Mamun tiba-tiba terjatuh. Awalnya si Mamun menganggap bahwa serangan itu tak lebih dari sebuah gigitan nyamuk. Akan tetapi dalam sekejap sesuatu yang aneh terjadi, detak jantungnya tersendat dan rasa panas serta dingin menyerang bersamaan. Dua kekuatan meledak langsung di jantung memicu guncangan pada garis keturunannya. Wajahnya mendadak pucat, kulit emasnya meredup dan auranya turun drastis. Ia menatap Tang San dengan penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin manusia sekecil ini mampu melukai inti darahnya? Di sisi lain, Tang San tahu bahwa serangannya berhasil. Telapak tangan yang tampak sederhana itu sesungguhnya mengandung kombinasi 3 garis keturunan: transformasi liger, transformasi merak, dan kaisar biru perak. Jadi gini, transformasi liger melahap sebagian kekuatan pertahanan si Mamun sekaligus melemahkan garis keturunannya. Transformasi merak memanfaatkan ruang untuk memasukkan kekuatan serangan Tang San langsung ke jantung lawan. Adapun serangan yang dimasukkan ialah kaisar biru perak yang kini dipenuhi akan energi yin dan yang. Kombinasi ini menjadikan serangan Tang San bukan sekedar pukulan, melainkan sebuah serangan fatal yang langsung menghantam inti kehidupan si Mamun. Bagi klan iblis Mamun yang tak memiliki banyak teknik, mereka hanya bisa mengandalkan tubuh kokoh mereka untuk bertahan. Namun karena serangannya diarahkan ke jantung, maka pertahanan kuatnya tetap gak ngaruh. Beruntung si Mamun merupakan iblis dengan bloodline tingkat pertama. Jika tidak, Tang San berpikir bahwa monster itu pasti akan mati. Sayangnya, karena serangan itu sangat kuat, Tang San hanya bisa menggunakan 1 kali dalam 1 hari. Di luar arena, sorakan ribut dari penonton seketika terhenti. Sosok manusia kecil bertopeng yang tampak biasa kini berdiri tegak sangat berwibawa. Sementara itu, dengan sisa kekuatan si Mamun, ia mencoba bangkit ingin meraih Tang San. Tetapi lagi-lagi energi yin dan yang kembali mengguncang jantungnya membuat kekuatannya lenyam. Tang San bergerak secepat
cepat bayangan menembus celah pertahanan lawannya dan menempelkan telapak tangan di dahi si Mamun. Suara spiritualnya terdengar jelas, menyerahlah jika tidak ingin mati. Dan ya, meski enggan rasa takut mengalahkan harga diri, si Mamun itu sadar jika kekuatan yang menembus jantung itu diarahkan ke otak, ia pasti akan mati. Akhirnya dengan suara berat ia mengucapkan menyerah. Tak lama terdengar suara wasit yang mengumumkan kemenangan Tangsan. Penonton terheran, mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dengan suara tegas Tangsan menyuruh lawannya itu supaya jangan bergerak karena ia akan membantu mengobatinya. Selesai berbicara, tangannya berpindah dari dahi ke bahu si Mamun dan pada saat yang sama ia mengoperasikan seni Swantian Gong, Kaisar Biru Perak serta transformasi marak. Lalu Tangsan menarik energi yin dan yang dari jantung lawan sebelum mengembalikannya ke dalam tubuhnya sendiri. Hal ini bukan hanya untuk menyembuhkan tapi juga demi memulihkan kekuatan yin dan yang miliknya yang sangat berharga. Selain itu, ia bisa memastikan bahwa tidak ada jejak kekuatannya yang bisa terungkap. Segera setelahnya, tubuh si Mamun langsung pulih. Detak jantungnya kembali normal dan ia bisa kembali berdiri. Sambil meraih palu gandanya, ia menatap Tangsan dengan penasaran. Ia pun bertanya apa nama teknik Tangsan tadi. Tangsan gak banyak bicara, terlebih bagaimana mungkin ia memberitahu rahasia kemampuannya. Jika tak mau berkata, si Mamun tak mempersalahkan dan ia memperkenalkan diri bahwa namanya Mao Wenwu. Jadi apa nama Tangsan? Tangsan mengungkapkan Shura. Tak lama setelah memperkenalkan diri, Tangsan meninggalkan arena dengan cepat sementara Mao Wenwu hanya bisa menatap dengan wajah kusut. Ia yang awalnya berencana berpura-pura lemah untuk menjatuhkan lawan justru benar-benar dipermalukan. Kekalahannya bahkan dianggap settingan karena setelah energi yin dan yang dalam tubuhnya menghilang, ia seolah tidak pernah diserang sama sekali. Kekalahan itu bukan hanya memalukan tapi juga sulit dijelaskan di depan keluarganya, terutama kakeknya. Tangsan sendiri tidak mempedulikan cemoohan penonton yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia kembali ke ruang tunggu lalu dengan singkat memberitahu Xiaomal bahwa dirinya menang. Xiaomal hanya tersenyum sembari memuji Tangsan. Singkatnya, pertandingan pun terus berlanjut dengan cepat hingga tibalah di giliran Xiaomal. Tangsan hanya memberi semangat singkat. Sembari melangkah, Xiaomal terus berpikir tentang kehidupannya sebelum adanya bantuan Tangsan. Sejak lahir, ia dianggap bagian dari klan terkutuk meski memiliki bakat luar biasa. Kekurangan sumber daya membuat masa kecilnya keras ditambah konflik bloodline yang kerap menimbulkan rasa sakit. Hanya dengan dukungan obat-obatan langka ia mampu bertahan. Saat dewasa ia menemukan jalan hidup di Koloseum kota Keri. Demi mendapatkan lebih banyak uang, ia bahkan rela membantu para bangsawan mengikuti pertandingan palsu. Namun beban terberat yang dipikulnya bukanlah kemiskinan, melainkan konflik bloodline kekasih masa kecilnya. Luka itu terlalu dalam, bahkan harta surgawi sekalipun tak mampu menyembuhkannya. Di titik itu hatinya tenggelam dalam keputusasaan. Ia membenci dunia, membenci takdir, membenci mengapa hidup begitu kejam padanya. Hingga ia bertemu dengan Shura. Pertemuan itu mengubah segalanya, bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi semua anggota klannya. Sejak saat itu Xiaomal bertekad bahkan jika harus menjadi bidak sekalipun ia akan membalas kebaikan besar ini. Namun Tangsan tidak memperbidaknya, melainkan memperlakukannya sebagai teman, bahkan memberikannya kesempatan untuk memimpin kebangkitan suku Liger. Kini hatinya tak lagi keras dan pahit. Ia tak lagi hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk kehormatan suku Liger. Begitu naik ke atas panggung, ia menanggalkan jubahnya, memperlihatkan rambutnya yang khas perpaduan singa dan harimau. Melihat akan hal itu, para penonton sontak mencemooh, mengingat Liger dianggap suku aib di benua Falan. Bahkan di ruang VIP, para bangsawan klan singa dan harimau terperangah. Sejak kapan Liger bisa ikut serta dalam turnamen bergengsi ini? Bagi mereka, ini adalah aib besar. Tak lama, lawan pertamanya segera muncul, seekor kera emas dengan tongkat perak panjang di tangannya. Ras ini dikenal sebagai kombinasi sempurna antara kekuatan, kecepatan, dan kemampuan spiritual. Meski hanya dianggap bloodline tingkat 2, mereka tak boleh diremehkan. Xiaomal menatapnya dengan dingin. Baginya, tak peduli siapapun lawannya, ia harus mengalahkannya. Sementara itu, si kera emas menyeringai penuh
ejekan seakan meremehkan keberadaan Liger. Setelah saling berhadapan, wasit pun berkata bahwa pertandingan dimulai. Si kera emas langsung melompat dengan tongkat panjangnya, tubuhnya membesar hingga menyerupai kera raksasa. Tongkat di tangannya pun ikut membesar menyapu ke arah Xiaomal. Di sisi lain, Xiaomal menyeret pedang beratnya sambil melangkah mantap. Setiap langkah membuat api di tubuhnya semakin membara hingga momentum bloodline-nya meledak hebat. Sorot matanya dingin penuh pembantaian. Sang kera emas mengangkat tongkatnya dan membuka mata vertikal di dahinya untuk melancarkan serangan mental. Xiaomal meraung keras. Ia membentuk kepala Liger raksasa yang mengaum menakutkan. Raungan ini menekan habis serangan mental kera emas, bahkan membuat bloodline-nya runtuh untuk sementara. Xiaomal tak menyia-nyiakan kesempatan. Pedang beratnya terangkat dan menyambut jatuhan tongkat. Benturan dahsyat pun terjadi, menggema seperti guntur. Bersamaan dengan hal itu, tongkat perak terpental jauh, sementara tubuh kera emas terguncang hebat dan terlempar ke udara. Kemudian Xiaomal segera melancarkan serangan penentu. Cahaya pedang putih keemasan memotong udara, waktu seolah terhenti sesaat. Tubuh kera emas membeku di udara lalu meledak berkeping-keping. Darah dan potongan tubuhnya memercik ke langit menandai kematiannya. Ya, ini sekaligus kematian pertama dalam turnamen ini, membuktikan bahwa Xiaomal benar-benar tak kasih ampun, bahkan tak ingin lawannya berkata menyerah. Ini dilakukan Xiaomal bukan tanpa alasan. Ia ingin membuktikan ke semua yang hadir bahwa Liger yang sekarang bukan seperti dulu lagi. Para penonton dari suku singa dan harimau terperangah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka sempat bertanya-tanya apakah masalah darah Liger sudah teratasi. Sementara itu, di atas panggung, Xiaomal melangkah tenang mengambil tongkat perak dan menjadikannya sebagai harta rampasan. Xiaomal kemudian mendatangi Tang San sebelum menyerahkan tongkat tersebut. Tang San pun menerimanya tanpa basa-basi. Sebelum itu, Xiaomal bertanya apakah mau pergi atau menunggu pacar Tang San selesai bertanding. Tang San mengungkapkan bahwa tak masalah jika Xiaomal mau pergi. Untuk dirinya tentu saja menunggu Xiaomal selesai bertarung. Meski gelisah, Xiaomal memilih menemani sahabatnya itu. Singkat waktu, pertandingan demi pertandingan berlangsung sengit. Tang San sendiri merasa gugup. Diketahui bahwa Xiaomal baru menerobos ke tingkat 9 tetapi masih jauh dari puncak. Meski ia memiliki darah tingkat pertama, jika bertemu lawan dengan tingkat yang sama, hasilnya belum bisa dipastikan. Terlebih, Tang San tak tahu seberapa jauh kekuatan Xiaomal meningkat selama lebih dari setahun kultivasi tertutup. Tak lama, pertandingan di grup 9 akhirnya dimulai. Xiaomal mendapat giliran tampil di putaran kedua. Tanpa berpikir, Tang San langsung pindah tempat untuk mengamati. Anehnya, kali ini ia merasa jauh lebih gugup daripada saat bertanding sendiri. Sementara itu, Xiaomal melangkah perlahan menaiki arena. Saat berjalan, rambut hitamnya berubah menjadi biru merak, menyingkapkan identitasnya sebagai keturunan klan Iblis Merak. Hal ini memang atas perintah Raja Iblis Merak agar identitas manusianya tidak terungkap selama kompetisi. Tang San yang masih gugup, ia bertekad akan membantu Xiaomal bila terjadi sesuatu. Tak peduli apapun resikonya, ia akan bertindak. Tak lama, lawan Xiaomal kemudian muncul yang juga merupakan perempuan. Perkenalkan, ia berasal dari klan Iblis Rubah Emas, salah satu bloodline langka yang termasuk golongan tingkat 2. Tang San pun lega, meski Rubah Emas kuat, setidaknya bloodline dia hanya di tingkat 2. Segera setelahnya, wasit mengatakan bahwa pertandingan dimulai. Sekejap kemudian, gadis Rubah Emas langsung memamerkan kemampuannya, yaitu kecepatan, ilusi, dan penggoda. Tubuhnya bergetar lalu membelah, menghasilkan beberapa sosok nyaris dibedakan mana yang asli. Tanpa gentar, Xiaomal mengangkat tangan kanannya menggunakan bulu merak lalu menutup mata seolah meremehkan lawannya. Saat keempat sosok emas semakin dekat, Xiaomal berputar anggun di tempat dan sepasang sayap merak terbentang di belakangnya. Kemudian mahkota emas merak muncul di dahinya memancarkan aura yang mulia. Dari tubuhnya, pola cahaya merak menyebar memotong ruang di sekitarnya. Tang San yang menyaksikan langsung menyadari bahwa itu merupakan teknik pemotongan ruang. Empat sosok emas yang hendak menembus pertahanannya terhenti mendadak merasakan bahaya kehancuran ruang. Ia pun hendak mundur, namun sebelum itu garis-garis cahaya perak sudah melingkupi keempat sosok menghalangi jalan keluar. Pesona dan kecepatan khas suku Rubah Emas pun menjadi tak berguna, apalagi melawan sesama perempuan yang kebal terhadap daya tarik penggoda.
Karena terpojok, si rubah tersebut akhirnya menyerah. Bersamaan dengan hal itu, garis cahaya perak perlahan menghilang kembali menyatu pada bulu merak. Dalam sekejap, Xiaomei menghilang dari arena meninggalkan riak ruang berkilau. Tang San terperangah. Baginya, kekuatan Xiaomei kini bagaikan penguasa ruang itu sendiri, mampu mengatur dan membongkar ruang sesuka hati. Peningkatannya setelah lebih dari setahun kultivasi tertutup luar biasa, hingga perbedaan kekuatan antara dia dan lawannya seperti langit dan bumi. Tak lama, Xiaomei muncul kembali di ruang tunggu dan mengirim pesan pada Tang San melalui komunikator. Karena pertarungannya sudah selesai, ia harus pergi. Meski kecewa karena ingin ngomong masalah pertarungan ganda, Tang San hanya bisa mengiyakan. Terlebih dengan kemampuan Xiaomei yang ternyata OP banget, sepertinya tak ada yang perlu dibahas.